Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Makan nasi, lauknya ikan. Cakep. Sungguh enak, nikmat rasanya. Cakep. Selamat pagi Ibu ucapkan. Bagaimana kabar anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, silakan mengecek kebersihan kelasnya dulu. Barangkali masih ada sampah yang berserakan, ya silakan dipungut nak. Hikmah dipungut dan dibuang pada tempat sampah. Karena kebersihan sebagian daripada Iman. An-nazafatul minal Iman. Sudah bersih ya? Baik. Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulainya dengan berdoa. Saya meminta kepada Ketua Kelas Aisyah untuk menyiapkan temannya dan memimpin tepuk PPK, salam PPK dan profil pelajar Pancasila. Silakan Aisyah. Berdiri siap, gerak. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan literasi mengaji kita pada pagi hari ini, yaitu membaca surah At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Silahkan dibuka Al-Qur'annya dulu nak. Surah At-Tin, ya. Kita lanjutkannya literasi mengaji kita. Sudah siap? Abataza. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzi
falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, disimpan dulu Al-Qur'annya di dalam laci. Ya. Bagaimana perasaannya sudah mengaji? Enak ya, supaya setan tidak mengganggu kita pada saat belajar. Nah, sekarang anak-anak silakan tengok ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri. Adakah temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Dani, Bu. Dani ya, kenapa Dani? Sakit, Bu. Oh, masih sakit. Kita doakan Dani semoga cepat diberikan kesembuhan dan segera berkumpul di kelas ini seperti sedia kala. Ya, amin ya robbal alamin. Oke. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan berdiri dulu anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Tentunya kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan buku fiksi dan non-fiksi dan buku apa saja yang termasuk buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi itu dikaitkan dengan cerita imajinasi atau tidak benar-benar terjadi, bersifat hayal. Misalnya buku apa yang termasuk buku fiksi? Ingat dulu pembelajaran yang lalu. Buku komik. Buku komik, apa lagi nak? Ada yang lain? Novel. Novel apa? Ada yang lain lagi? Ya? Cerpen. Ada yang lain lagi? Dongeng. Ya, intinya buku fiksi adalah bersifat hayalan, tidak benar-benar terjadi. Nah, berbeda dengan buku non-fiksi. Adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Nah, yang berisi tentang beberapa informasi. Nah, Ibu mau tes dulu daya ingat kalian. Nah, ini buku pelajaran ya. Pertama lalu kita sudah bahas. Ini termasuk buku fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Ya? Non-fiksi. Oke. Nah, perhatikan layar. Ini kelihatan kursornya? Lasernya ya.
Ini termasuk buku fiksi atau non fiksi? Mama berhati emas. Non fiksi. Ayo, buku? Non fiksi. Ada yang tahu? Buku fiksi. Nah, ini buku Pancasila. Ini buku apa? Non fiksi. 1, 2 pakai sepatunya. Buku? Fiksi. Ya, alhamdulillah berarti kalian masih ingat materi yang telah lalu. Nah, sekarang Ibu memberikan pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian menerima atau mengirim surat? Pernah, Bu. Oke. Surat apa saja yang pernah kalian kirim? Surat sakit. Surat sakit. Ada yang lain lagi? Surat untuk sahabat. Ada yang lain? Surat untuk keluarga. Pernahkah kalian mengirim atau menerima pesan pendek? Pernah, Bu. Ayo sebelah sana, tidak Ibu dengar suaranya. Pernah tidak? Pernah. Melalui apa? WA. Ya, WA. Benar David ya, WA, WhatsApp. Ada yang lain lagi? Instagram. Facebook. Ya, Alfia? Ya? Email. Wah, email. Ini Alfia sudah main email. Ada yang lain lagi? Telegram. TikTok. Ada yang lain lagi? Ada satu lagi. Instagram. Nah, dari siapa atau kepada siapa saja kalian kirim pesan itu? Sahabat. Siapa lagi? Om, keluarga, ya, teman. Oke. Nah, kenapa Ibu menanyakan pertanyaan seperti itu? Karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu menganalisis isi dan tujuan surat pribadi. Yang kedua, peserta didik mampu mengakses informasi yang terdapat dalam surat pribadi nanti ya. Kemudian, adapun penilaian yang akan Ibu berikan pada pertemuan kali ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana Ibu akan menilai nanti pengetahuan kalian mengenai jawaban yang ada di lembar kerja yang akan Ibu bagikan nanti. Kemudian keterampilannya Ibu akan nilai secara per kelompok bagaimana cara kalian berbicara, menyampaikan hasil diskusinya, ya. Kemudian penilaian sikap, Ibu akan menilai sikap kalian bagaimana kekompakan, kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Sudah paham? Paham ya? Nah, ini awal materi kita, yaitu jenis-jenis surat. Ibu memberikan sedikit dulu pertanyaan di awal materi kita pada pagi hari ini. Jenis-jenis surat apa saja yang kalian ketahui? Surat pribadi. Surat pribadi, ya benar Aisyah. Ada yang lain? Surat resmi, betul Rafi. Ya. Nah, sebelah sana lagi, Ibu mau dengar suaranya. Jenis media sosial apa? Medsos yang sering kalian dengar di telinga kalian, medsos. Jenis medsos apa yang kalian ketahui? Apa, Alfia? WhatsApp. Bagaimana, Asisa? Instagram. Facebook. Sebelah sana lagi, mau dengar suaranya, Alia? Ayo. Masa anak medsos tidak tahu? TikTok, wah, nah TikToker ini, Alia ini. Sasi, apa? Medsos apa yang sering digunakan? Instagram. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk pada kegiatan inti, ya. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang penulisan surat pribadi. Jika video tersebut sudah Ibu tayangkan, tolong disimak baik-baik, karena setelah ditayangkan Ibu akan memberikan pertanyaan. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Berikut videonya. Silakan disimak. Jakarta, 14 Maret 2022.
Untuk Ningsi yang saya sayangi. Hai Ningsi, ingat tidak waktu pertama kali sekolah PJJ? Sewaktu kita PJJ saat itu, kita berdua sangat asing. Tapi entah mengapa setelah PTM kembali, rasanya diriku sangat akrab denganmu. Dari hari ke hari, semakin lama aku menganggapmu bukan temanku lagi, melainkan sahabatku. Terkadang pasti kau selalu lelah dengan diriku. Kelakuanku, sifatku, tapi kenapa kau masih ingin berteman denganku? Aku pun sebaliknya. Terkadang aku kesambung, tapi entah bagaimana kita selalu bisa terus menjaga persahabatan kita tanpa adanya rasa dendam dan saling memanfaatkan. Susah senang tak susah salah, meskipun jarang mengenalnya. Kita selalu bisa mengirim pesan, menjadi teman menyenangkan, maupun menyakitkan. Jika memang aku sudah tidak itu berada di kamu, tolong jangan lupakan aku. Selamat Sudah disimak baik-baik. Nah, setelah menyimak video tentang penulisan surat pribadi, Ibu mau tanya tempat dan tanggal penulisan surat tentang video yang disimak tadi itu. Ada yang tahu? Ibu. Alpia dulu. Jakarta 14 Maret 2022. Jakarta 14 Maret. 14 Maret 2022. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah pengirim surat pribadi itu? Bu. Aisyah? Karin, Bu. Karin? Iya. Ditujukan kepada siapakah surat pribadi itu? Ayo, mana suaranya laki-laki? Ditujukan kepada siapakah surat pribadi itu? Ya, Rapi? Siapa? Nancy. Ibu. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah isi dari surat pribadi itu? Ayo, jangan hening cipta. Tentang? Barangkali Aisyah bisa jelaskan? Surat persahabatan, Bu. Surat persahabatan. Ada yang lain lagi? Aura? Aura sepertinya mau sekali menjawab tapi tidak disebut namanya. Video tersebut berisi surat pribadi yang ditulis dan dikirim oleh Karin untuk sahabatnya Nancy. Video tersebut dari Karin, surat pribadi persahabatan dari Karin untuk Nancy. Ada yang lain? Alpia barangkali lain beda jawabannya? Alpia? Jadi intinya surat pribadi ini berisi tentang persahabatan, di mana si Nancy dan si Karin itu saling menerima apa adanya. Sudah saling menerima karakter masing-masing. Nah, persahabatan itu tuh dimulai dari PJJ. Tahu PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh itu pernah kalian alami di waktu SD ya, kalau tidak salah ya. Ya, Kalian Bu. kelas berapa waktu itu? Kelas 5, Bu. Kelas 5 ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kita bahas dulu tentang surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Ya. Diperhatikan dulu, karena pertemuan selanjutnya itu kita mau gabung pribadi dengan resmi. Ya, tapi kali ini, pertemuan kali ini kita fokus dulu ke surat pribadi. Nah, kegiatan berkirim surat pribadi biasanya terjadi dalam pergaulan sehari-hari, seperti antara orang tua dengan anak, antara istri dengan suaminya yang di rantauan, antara teman di luar kota, ya, antara adik dengan kakaknya yang berbeda kota, ya. Kemudian, nah surat pribadi dipakai dengan menggunakan bahasa yang akrab, tapi tetap sopan. Jangan menganggap saya mau menulis surat pribadi itu tidak ada aturan, tidak terikat bahasanya, tapi intinya tetap menggunakan bahasa yang sopan.
Baik. Nah, sarana menuliskannya dapat menggunakan kartu pos. Nih, kartu pos ya. Nih. Kemudian warkat pos seperti ini atau surat bersampul. Ini apa namanya? Nah, ada yang tahu ini? Ini namanya perangko ya. Ya. Meskipun ya kalian jarang mengirim surat pribadi, mungkin dikarenakan di era kalian ini zaman teknologi, kalau ada yang rindu sama orang tuanya di perantauan, ada yang rindu sama kakaknya, tinggal nelpon saja. Tapi tidak ada salahnya kita harus mengetahui seperti apa itu surat pribadi ya. Kita lanjut. Nah, pertemuan ke depan nanti kita akan bahas surat resmi. Ya, kita sedikit saja membahas dulu ya. Nah, surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi tertentu, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Seperti ini contohnya, ini menggunakan KOP atau kepala surat. Surat resmi ditulis dengan berdasarkan kaidah dan juga aturan yang sudah ditentukan, seperti pemakaian bahasa baku. Nah, berbeda dengan surat pribadi. Isi surat yang wajib jelas dan efektif, serta ditulis secara cermat sesuai keperluan. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Tentunya di kelas ini sudah pernah mengirim surat sakit ke sekolah. Nah, kira-kira surat sakit yang kalian kirim itu masuk di surat pribadi atau surat resmi? Surat pribadi. Kenapa kalian mengatakan surat pribadi? Karena ditulis perorangan. Karena ditulis perorangan. Tapi dikirim ke instansi atau sekolah. Berarti dapat disimpulkan bahwa surat sakit yang kalian kirim itu termasuk surat pribadi, tapi bersifat resmi. Nah, maka dari itu, Nak, kalau ada yang sakit, kirim surat sakit, diperbaikilah bahasanya di dalam. Jangan langsung to the point, Ibu, saya lagi sakit, tidak bisa ke sekolah. Nah, surat pribadi itu kan juga memiliki struktur, ya, memiliki unsur-unsur penulisan surat pribadi. Ibu harap setelah materi surat pribadi ini tidak ada lagi di siswa ini yang asal-asalan kalau mengirim surat sakit, apalagi yang ditujukan adalah gurunya. Ya, ada juga yang pernah Ibu baca itu surat sakitnya pakai bahasa lu gue, bahasa Jakarta. Ibu, maaf ya Bu, gue lagi sakit nih Bu. Atau ada juga pernah saya, tapi bukan di alumni ini, bukan di tingkatan ini, alumni yang beberapa tahun lalu. Istilahnya mau dikata sok modern lah ya, tapi itu kesannya kurang sopan. Baik, kita fokus lagi ke materi surat pribadi. Ya. Meski surat pribadi menggunakan bahasa tidak baku, tapi penyampaiannya harus memperhatikan etika dan kesopanan, terutama jika ditujukan kepada yang lebih tua. Jangan ada kirim surat sakit ke gurunya, seolah-olah kirim surat ke temannya, ya? Iya. Nah, surat pribadi berfungsi untuk mengekspresikan perasaan, mewakili penulis untuk berkomunikasi, sarana penyampaian ide dan gagasan juga untuk mengembangkan kemampuan tata bahasa seseorang. Nah, berikut tujuan surat pribadi: menanyakan kabar, ya. Apalagi memberitahukan keadaan. Kemudian Memberikan undangan. kemudian mengungkapkan Perasaan. dan menyampaikan Pesan. Nah, ciri-ciri surat pribadi tentunya bersifat Pribadi. Kenapa bersifat pribadi? Karena dari perorangan. Tidak menggunakan kop surat. Berbeda dengan surat resmi menggunakan kop surat. Ya.
Nah, bahasa yang digunakan boleh tidak resmi. Tapi sekali lagi nak ingat, tetap menggunakan bahasa yang Sopan. Oke. Nah, ini yang lebih penting. Struktur penulisan surat pribadi. Yang pertama adalah tanggal surat. Penulisan tidak disingkat, ada pemisah antara tempat dan tanggal, yakni koma dan di belakang tahun tidak diberi titik. Contoh, anggaplah kita mengirimkan surat pada hari ini di tempat ini. Berarti apa ya? Binuang. B-nya B kecil apa besar? Besar. Iya. Kenapa huruf kapital? Karena merupakan Nama tempat. ya nama tempat. Oke, kita mulai ya. Binuang. Di sini tanda baca apa, nak? Sesuai tanggal surat, penulisan tidak boleh disingkat, ada pemisah antara tempat dan tanggal, yakni koma, dan di belakang tahun tidak diberi titik. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 22. Coba ibu tanya dulu, di sini tanda koma apa titik atau tanda hubung? Koma. 22. J-nya besar apa kecil? Besar. Januari 2024. 24. Nah, yang dimaksud di sini tidak boleh menggunakan tanda Titik. Ya, yang ada titiknya berarti salah. Salah. Nah, ini yang dimaksud menggunakan spasi. Apa itu spasi? Jarak. Jarak. Nah, ini menggunakan jarak atau spasi. Tidak boleh, nak. Ada kemarin ya, Adit ya. Tidak boleh menggunakan tanda hubung atau koma atau titik dua dan seterusnya. Ya. Yang benar adalah menggunakan Spasi. Oke. Sudah dipaham tempat dan tanggal penulisan surat? Sambung. Sudah ya? Alamat atau tujuan surat berfungsi untuk penunjuk langsung bagi si penerima. Ada kata sapaan dan nama penerima. Ini nanti Bu jelaskan. Salam pembuka berfungsi untuk menyapa atau memberi salam, juga menanyakan kabar. Yang keempat, isi surat berisi tentang permasalahan yang akan disampaikan. Kemudian yang terakhir salam penutup dan nama dan tanda tangan. Nah, berikut contohnya. Ya, berikut contohnya. Seperti ini. Jakarta, 9 September 2016. Tempat dan tanggal penulisan Surat. tolong perhatikan baik-baik. Seperti yang Ibu katakan tadi, setelah materi surat pribadi ini tidak ada lagi yang asal menulis surat pribadi. Berarti kalau ada yang sakit, binuang koma tanggal hari itu. Ya. Ini kan Jakarta, 9 September 2016 tidak menggunakan tanda baca yang lain. Kemudian tujuan surat, kepada siapa ditujukan surat tersebut? Untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta, untuk ayahanda di Malaysia, atau untuk ayahanda tercinta di Malaysia. Kemudian struktur yang ketiga, salam pembuka. Ini harus menggunakan salam pembuka, jangan langsung isinya di dalam, Pak, duitku habis, Pak, mau minta duit lagi, mau beli sepatu. Apa kabar, Pak, Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ananda dan keluarga baik dan sehat juga. Ananda sangat rindu kepada Bapak dan Ibu di Yogyakarta. Kapan Bapak dan Ibu pulang ke Jakarta? Tolong kabarkan jika Bapak dan Ibu akan pulang ke Jakarta. Ananda dan keluarga di sini akan menunggu kedatangan Bapak dan Ibu. Sekian dulu surat Ananda. Ananda tunggu balasan surat dari Bapak dan Ibu. Nah, ini harus diberikan salam penutup. Kemudian nama dan tanda tangan atau identitas si pengirim. Jangan sampai ada terbalik, yang ditujukan di sini, yang pengirim di sini. Ya, harus terstruktur. Ya? Ya, Bu. Ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Kita tes dulu ingatannya. Tunggu dulu ya. Saya hapus dulu. Coba
struktur penulisan surat pribadi. Pertama, Tempat dan tanggal. tempat dan tanggal penulisan surat. Kedua, tujuan surat. Tiga, Salam pembuka. empat, Isi surat. lima, Salam penutup. enam. Identitas pengirim surat. Saya lewati dulu. Nah, tidak ada di layar kan? Ya, Bu. Oke, siap. Ya, Bu. Struktur penulisan surat pribadi. Yang pertama adalah Tempat dan tanggal penulisan surat. rapi dulu lah. Apa pertama rapi? Tempat dan tanggal pengiriman surat. penulisan surat. Diulangi. Struktur penulisan surat pribadi. Yang pertama adalah tempat. Dan tanggal penulisan surat. Dua. Ayo semua. Tujuan surat. Tiga. Isi salam pembuka. Saswi, mana suaranya Saswi? Ulangi Saswi. Struktur penulisan surat pribadi. Satu. Tempat dan tanggal penulisan surat. Ya, oke semua. Dua. Tujuan surat. Tiga. Salam pembuka. Empat. Isi surat. Lima. Salam penutup. Enam. Identitas. Ya, nama dan tanda tangan. Tepuk semangat. Semangat. Siapa kita? SMP Negeri 5. Bisa. Iya, bisa apa? Bisa menjawab. Nah, kebahasan surat pribadi. Bahasa surat pribadi tidak formal, ya. Bahasa sehari-hari tetapi disampaikan dengan santun. Berkali-kali Ibu sampaikan, ingat nak, kalau mengirim surat sakit, pakailah bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Menggunakan kata sapaan yang bersifat pribadi, seperti yang sedang bercakap-cakap. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kan ini bersifat perorangan. Menggunakan beragam bahasa dalam penyampaiannya tergantung orang yang menerima surat. Salam pembuka dan penutup bervariasi tergantung kepada siapa surat yang ditujukan. Kan yang tadi menggunakan salam pembuka, Assalamualaikum, boleh bervariasi. Hai sahabatku Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Boleh bervariasi. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Aku, kau, aku dan kau suka dengko. Kata ganti orang pertama, kedua, aku dan kau. Oke, format penulisan surat pribadi bebas. Tapi ingat lagi, bebas tapi tetap menggunakan bahasa sopan. Oke. Ini sudah. Nah, sebelum Ibu membagikan lembar kerja secara berkelompok, agar lebih semangat lagi mengerjakan tugasnya secara berkelompok, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Are you ready? Ready. Silakan berdiri. Ayo, semangat. Ya, bergerak. Tiki boom, tiki bang bang, tiki boom, bang bang boom boom, bang bang boom, tiki bang bang boom. Bang bang, tiki boom, bang bang boom boom, bang bang boom, tiki bang bang boom. Ayo bergerak. Dilambai-lambai, digulung-gulung, digulung-gulung. Doyang-doyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang.
yang sayang. Ayo. Bang, tiki tiki boom, tiki tiki bang bang, tiki tiki boom. Ayo bergerak. Tiki tiki bang bang, tiki tiki boom, tiki tiki bang bang, tiki tiki boom. Bang bang boom, tiki tiki bang bang boom. Iya, silakan duduk. Tepuk tangan dong. Mana? Tadi ada yang ngantuk. Oke, sekarang kita kenapa Ratih? Sekarang kita membentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu maksimal 5 orang. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Ya, Ibu berikan waktu. Silakan. Diangkat kursinya atau mejanya, tidak usah terlalu ribut ya. Ya, boleh di atas saja. Coba aja. Ya. Kamu coba. Ya. Ya kan sudah. Ya. Tapi tuh. Oke, sudah membentuk kelompok. Nah, coba perhatikan dulu nak. Perhatikan, ini ada juga di buku pelajarannya. Coba dibuka. Halaman berapa itu nak? Ya, dibuka dulu. Ya. Ini ada 177. surat pribadi ya untuk kakak Nakula. Di belakang. Ya. Baik, Bu akan membagikan lembar kerja, dikerjakan secara berkelompok. Nah, setelah dikerjakan secara berkelompok nanti, tiap-tiap kelompok juga akan menyampaikan hasil diskusinya. Ketika kelompok satu mempresentasikan hasil kerjanya, boleh kelompok lain menanggapi atau menambahkan, ya, diberikan kesempatan. Ada pertanyaan sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya? Ya, Bu. Ada? Pas ya? Ya, Bu. Ya, baik, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan tulis nama kelompoknya, kelas, dan kelompok berapa. Teman yang lain silakan dibantu temannya untuk menemukan jawabannya ya. Ada juga di buku dan ada di LKPD-nya. Di kolom jawaban di sini ya. Kemudian bagian 2 juga silakan dijawab ya. Silakan diskusikan siapa yang akan berbicara nantinya ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan panggil Bu ya. Oke. Kalau ini kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, ini Bu bagikan lembar kerjanya. Silakan ditulis nama kelompok, anggota kelompok ya. Ke sini saja, koma, kelas, dan kelompok.
Masing-masing anggota jangan diam saja, silakan dibantu temannya untuk menemukan jawabannya. Bagian sini, kemudian dijawab juga yang bagian kedua. Ya, setelah itu bersiap-siap untuk mempresentasikan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke. Baik, ini kelompok berapa? 4. Nah, ini kelompok 4, silakan menulis nama anggota kelompoknya, misalnya Aura, Sahira, kelas, dan kelompok berapa. Silakan dibaca dulu surat pribadi untuk kakak Nakula. Kemudian dijawab di lembar kedua, kolom jawaban dengan bagian kedua. Ya, teman kelompok yang lain silakan dibantu temannya untuk menemukan jawabannya. Dan silakan diskusikan, nanti bersiap-siap untuk mempresentasikan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Halo, ini kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, Alfia. Dengan Asna, silakan tulis, dapat dibantu nanti ya. Nama anggota kelompoknya siapa, kelas berapa, kelompok berapa. Silakan dibaca surat pribadi untuk kakak Nakula. Jawabannya, kemudian bagian 2 juga dijawab. Ya, setelah selesai, bersiap-siap untuk mempresentasikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau ada nanti panggil ibu ya. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Wah, 1 laki-lakinya ya. Tetap semangat ya, Andre. Ini silakan menulis nama anggota kelompoknya, kelas berapa dan kelompok berapa. Nah, di sini lembar kedua ditulis jawabannya. Setelah selesai nanti silakan berdiskusi karena sebentar lagi akan mempresentasikan. Ada pertanyaan? Iya, oke. Silakan dijawab, Nak. Bu. Ya. Ini nama kelompok ditulis semua nama tadi. Iya, ditulis semua. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Nama anggota kelompok dulu. Aziza, Nur Hikmah, Oke, jangan di kursinya. Ya, silakan dijawab lembar kerja. Kalau ada yang mau bertanya, panggil ibu ya. Kelompok 3 sih. Ya, surat pribadi untuk kakak Nakula ada juga di buku paketnya. Nah, daripada saling tarik-tarikan LKPD-nya. Ya. Ingat ya, penilaian ada 3. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau sikapnya ini, Ibu akan nilai tentang kekompakan dan kerjasama kalian dalam mengerjakan tugas kelompok. Ibu amati, siapa yang tidak kerjasama dengan baik? Ya. Kenapa, Rapi? Kelompok berapa tadi itu? Ya, betul. Kelompok 5. Jangan sampai tertukar ya pengirim dengan penerima. Maka dari itu silakan dicermati baik-baik surat pribadinya untuk kakak Nakula. Pengirim surat. Ya, langsung di kolom jawabannya. Misalnya, Bu, bisa langsung ini, Bu. bisa. Bisa. Begini. Kenapa Pausi? Bisa dilepas, biar tidak apa-apa. Nanti lah. Ya, waktu berjalan, ingat harus pandai-pandai mengefisienkan waktu. Jangan biasakan menunda-nunda pekerjaan. Ya. Hah? Ya. Di mana kelompoknya, Andre? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Nomor 3.
Ada di bukunya, Nak. Soalnya Sudah ada dijawab ya? Oh, ini juga pertanyaan. Jelas pakai bahasa bagus-bagus. Gimana? Apanya? Selesaikan dulu yang ini. Sudah? Sudah nomor berapa? Sudah, lihat. Sudah nomor berapa? Mana? Hah? tulis kayak paragraf 1. Iya, tulis. Mana? Kayak ini Yang mana? Silakan. Ya, lihat. Lembar jawaban. Sudah ya? Sudah? Silakan. Sudah ya? Yang dipresentasikan nanti cukup yang jawaban kolom pertama ya. Tidak usah ini, tapi tetap dijawab. Ya? Oke. Yang dipresentasikan cukup kolom pertama, tapi tetap dijawab ini ya. Oke ya? Nomor 4. Aura yang dipresentasikan di kolom pertama saja, tapi tetap dijawab ini. Oke? Yang dipresentasikan di kolom pertama saja, tapi tetap dijawab ini. Oke. Ayo, dijawab. Ya, sisa sedikit lagi. tuliskan kembali harapan penulis kepada papan aku dalam draft terakhir surat tersebut. Jadi Aziza, harap yang dipresentasikan nanti ini saja. Tidak usah ini, cukup dijawab saja, tapi yang dipresentasikan yang bagian kolom 1. Ini. Itu di sini sampai. Waktu tersisa 10 menit lagi ya. Ya, waktu tersisa 10 menit lagi. Itu karena jangan belum taruh ke kanan. Ini harus sih masyarakat itu kebaikan misalnya kanan dan Sudah bagus. suatu pada diri dirikan. Koma. Bukan. Ya, 8 menit. Sana. Jangan dianu kursinya, David. Nomor 6. Di sini. Apa tujuan penulis surat kepada kakak anak pula? Tujuh menit.
Apa? Nomor berapa? Dendam 5 kali. Batuk. Dikomis aja. Sekarang musim sakit ya, dijaga kesehatannya nak. Musim sakit sekarang, gampang orang sakit, dijaga kesehatannya. Mana tuh ada komentar? Oke, 5 menit lagi. Oh, selesai Bu. Oh, sudah ada yang selesai. Belum Bu. Oh, sedikit lagi kayaknya. Sudah? Ya. Ya. Yang dibuat oleh seseorang. Kenapa ada dari kepentingan pribadi. Surat isi surat bersifat pribadi. Tidak menggunakan kop surat. Masih bisa. Bahasa yang digunakan boleh tidak. Pak, kelompoknya Aisyah sudah selesai. Bagaimana kelompok yang lain? Waktu tersisa 3 menit lagi ya. Ya. Berapa tadi? Oh, ini 6 tadi strukturnya. 1 tanggal 4 dan tanggal 5 dan 4. Nomor berapa? Nomor 6. Dan tanggal penulisan surat. Kelompoknya Aisyah sudah selesai, kelompoknya Alfia sudah selesai. Lagi 3 menit, bagaimana dengan kelompok yang lain?
Nanti kalau presentasi diacak kelompoknya ya, tidak terurut. Oke, lagi 2 menit ya. Pengirim. Oke. Diacak nanti. Kalau di atas nanti diam-diam. Waduh. Empat. 2 menit lagi. Kita acak nanti ya. Kita acak kelompok berapa yang tampil duluan. Nah, seperti ini ya, Nana. Coba lihat Nana. Seperti ini. Berarti yang tampil pertama nanti kelompok 1, ya. Jadi tidak mas kita urut. Ini belum. Masih diulang nanti. Ya. Lagi 1 menit. Lagi 1 menit. Kami dari kelompok 3. Kelompoknya Aisyah sudah, kelompoknya Aziza sudah, Alfia sudah, tapi Jawaban dari kelompok. sedikit lagi ya, sisa 1 nomor. Jadi kerja. Aura sisa 2 nomor, silakan. Masih ada waktu 1 menit. Diskusi dari kelompok. Itu Oke, begitu. Kan kolom pertama nanti kan. Ini tidak. Oke, kita mulai acak nama kelompoknya ya, supaya bersiap-siap siapa yang tampil pertama. Ya, kita mulai ya. 3. Kelompok. Siapa kelompok 3? Oh, Aisyah ya. Ya, silakan bersiap-siap ke depan, Nak. Ya, silakan. Sini. Ya. Tunggu ya, yang penting enggak ya. Bisa geser-geser sedikit dulu. Ya. Ya, coba. Agak maju ke depan, Nak. Sini, agak maju ke depan. Agak maju ke depan lagi sedikit. Ya. Aktif mic-nya ya. Oke, yang lain perhatikan, boleh ditanggapi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. 1. Siapakah nama pengirim surat ini? Pengirim surat tersebut adalah Matahari. 2. Siapakah kakak Nakula penerima surat ini? Perhatikan. Kakak Nakula adalah ketua MOS di sekolah Matahari.
Tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan pertama penulis surat kepada kakak Nakula. Kalimat tersebut adalah, pertama bertemu, aku suka padamu. 4. Kepada paragraf keberapa, penulis mengungkapkan kekesalannya kepada kakak Nakula. Paragraf 1. 5. Tuliskan kembali harapan penulis kepada kakak Nakula dalam paragraf terakhir surat tersebut. Jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena paras tampan yang kamu miliki saat ini. Apa tujuan penulis mengirimkan surat kepada kakak Nakula? Agar kakak Nakula dapat mengetahui perasaan Matahari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Pas? Atau Rapi, barangkali ada yang mau ditambahkan? Iya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Nomor 4. Kenapa dengan nomor 4? Seharusnya paragraf ketiga. Ada yang mau tanggapi lain lagi? Tadi Aisyah jawabnya paragraf 1. Kita nanti lihat. Ada yang setuju dengan Rapi paragraf ketiga? Semua menggunakan paragraf 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Aisyah, kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya, kelompok berikutnya kita acak lagi. Tidak apa-apa. Kelompok keempat. Siapa yang kelompok keempat? Ayo silakan, siapa yang kelompok keempat? Siapa? Silakan. Ya, yang kolom pertama saja. Bu. Oh iya. Untung. Ya silakan, Nak. Di sini ke sini ke di kantong saja. Iya. Ya didengarkan ya. Sana-sana ke Adit. Ya, sana-sana Nak. Ya, sana-sana sedikit. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan membacakan hasil dari diskusi saya dengan teman saya. Ya, silakan. Siapakah nama pengirim surat ini? Dari Matahari. Siapa kakak Nakula? Silakan ditanggapi kalau mau surat ditanggapi ini? ya. Ketua MOS. Tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan pertama penulis surat kepada kakak Nakula. Kalimat pertama. Pertama bertemu, aku suka padamu. Aku juga suka padamu. Pada paragraf keberapa penulis mengungkapkan kekesalan kepada kakak Nakula? Paragraf 1. Tuliskan kembali harapan penulis kepada kakak Nakula dalam paragraf terakhir surat tersebut. Jika suatu hari nanti aku suka padamu, kuharap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu. Apa tujuan penulis pengirim surat kepada kakak Nakula? Mengungkapkan perasaan. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanggapi? Pas? Tidak ada, Andri? Pas ya? Pas. Oke. Saya akhiri dengan ucapan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Kita lanjut, kita acak lagi. Kira-kira kelompok berapa yang tampil? Ded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 en. Saya ini minum kelompok 5. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Ya, silakan. Ya. Siapa yang di bajunya saja? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan teman-teman kami. Ya. Siapakah nama pengirim surat ini? Pengirim surat adalah Matahari. Siapakah kakak Nakula penerima surat ini? Kakak Nakula adalah Ketua MOS. Tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan pertama penulis surat kepada kakak Nakula. Pertama bertemu, aku suka padamu. Aku juga. Pada paragraf keberapa penulis mengungkapkan kesalahannya kepada kakak Nakula? Pada paragraf 1. Tuliskan kembali harapan penulis kepada kakak Nakula dalam paragraf terakhir surat tersebut. Jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena paras tampan yang kamu miliki saat ini. Apa tujuan penulis mengirimkan surat kepada kakak Nakula? Untuk mengungkapkan perasaan kepada kakak Nakula. Ya, bagaimana? Sekian dan terima Ada yang mau menanggapi? Pas? Pas lagi? Oke, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi yang tampil? Sisa 2 kelompok. Ya. Siapa yang naik harisannya? Ya, silakan. Kelompok 1. Maju-maju sedikit, nak. Maju-maju sedikit ya. Sampai. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Andre. wabarakatuh. Ya, rapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapakah nama pengirim surat ini? Matahari. Siapakah kakak Nakula penerima surat ini? Ketua MOS. Tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan pertama penulis surat kepada kakak Nakula. Pertama bertemu, aku suka padamu. Pada paragraf keberapa penulis mengungkapkan kekesalannya kepada kakak Nakula? Pada paragraf ke-1. Tuliskan kembali harapan penulis kepada kakak Nakula dalam paragraf terakhir surat tersebut.
Aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena paras tampan yang kamu miliki saat ini. Apa tujuan penulis mengirim surat kepada kakak Nakula? Untuk mengungkapkan perasaannya kepada kakak Nakula. Bagaimana kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Pas? Oh, pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kini tiba saatnya kita menampilkan kelompok yang terakhir adalah kelompok cowok-cowok yang tampan. Merasanya tampan. Nggak usah diputar ya? Ya. Silakan. Mana tadi anu? Ya, kelompok terakhir. Maju-maju sedikit, maju-maju sedikit. Siapa yang memandu? Supaya kan enggak apa-apa, kan saling dekat. Ya. Ya, rapat-rapat sedikit, Nak. Arif di sini, Arif di sini, Arif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Nomor 1, siapakah nama pengirim surat ini? Pengirim surat ini adalah Matahari. 2, siapakah kakak Nakula penerima surat ini? Ketua MOS. Tuliskan kalimat yang menggambarkan pesan pertama penulis surat kepada kakak Nakula. Pertama bertemu aku suka padamu. Aku juga, Rafi. Nomor 4, pada paragraf keberapa penulis mengungkapkan kekesalan kepada kakak Nakula? Paragraf ketiga. Tuliskan nomor 5, tuliskan kembali harapan penulis kepada kakak Nakula dalam paragraf terakhir surat tersebut. Jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu. 6, apa tujuan penulis mengirimkan surat kepada kakak Nakula? Aku hanya berharap aku bisa belajar lebih banyak dari kesalahan itu. Ya, ada yang mau menanggapi? Oh, Aura. Ya, Aura silakan, Aura. Kenapa dengan nomor 4? Seharusnya paragraf 1. Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa. Ikhlas. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Mana? Ya, bagus-bagus semua. Ya, baik anak-anak, setelah selesainya dari kelima kelompok mempresentasikan hasil jawabannya, dan tadi juga ada kelompok lain yang menanggapi dari kelompok yang lain juga. Nah, disinilah gunanya kita berdiskusi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kalau nomor 4 itu jawaban yang paling tepat adalah paragraf pertama. Ya, begitu ya kelompoknya Rafi. Kemudian itu hasil analisis saya semua jawabannya sudah bagus semua. Kemudian mengenai evaluasinya tinggal kelompok 5 saja yang memperbaiki jawaban dari nomor 4 ya. Oke. Sekarang bisa dikumpul kembali buku anunya LKPD-nya. Coba Aisyah minta tolong. Ya. Jadi begitu ya, jawaban kalian semua sudah benar. Sisa yang di kelompok 5 saja memperbaiki di nomor 4. Yang jawaban paling tepat itu adalah paragraf pertama. Ya. Alhamdulillah semua jawabannya sudah bagus ya. Kemudian
Nah, sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, adalah surat pribadi merupakan surat yang ditulis secara perorangan. Iya, dibuat oleh seseorang yang isinya untuk menyampaikan kepentingan pribadi. Nah, surat pribadi ditulis dengan bahasa akrab atau biasa kalian menggunakan bahasa sehari-hari, tapi tentunya tetap menggunakan bahasa yang sopan. Apalagi surat pribadi itu dikirimkan sama orang yang jauh lebih tua dari kita. Bisa dipaham? Oke. Nah, struktur surat pribadi yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat pribadi, tujuan surat, salam pembuka, apa lagi? Masih ingat? Isi surat. Kemudian salam penutup dan yang paling terakhir nama dan tanda tangan. Baik. Nah, sekarang Ibu memberikan pertanyaan refleksi. Apakah kalian senang dalam pembelajaran ini? Ya. Alhamdulillah. Apakah kalian mudah memahami pelajaran ini? Ya. Alhamdulillah. Apakah guru menjelaskan dengan baik dalam pembelajaran ini? Ya. Apakah suara guru terdengar jelas dalam pembelajaran ini? Ya. Untuk lebih meyakinkan daripada ya saja, Ibu membagikan lembar refleksi. Saya membutuhkan jawaban kalian. Untuk lebih detail lagi ya, saya mau bagikan lembar refleksi. Silakan ditulis ya, tanpa ada paksaannya. Berapa orang? 5. Ya. 1. 2 menit saja Naya. Ya, tinggal di checklist saja ya. 2 menit saja. Silakan dibagi. Lebih. Di checklist saja. Iya, ada. Ada dong, ada. Ada yang lebih. Ya, 1 menit saja ya. Ya, 1 lagi. Ya, silakan dikumpul sama ketua kelas. Ya. Ya, perhatikan anak-anak ya. Perhatikan dulu. Halo. Hai. Nah, oke. Sekarang kita tutup pelajarannya, tapi ingat ya, kalau sudah sampai di rumah, silakan dibuka buku pelajarannya, silakan mempelajari untuk materi berikutnya, yaitu menganalisis isi dan tujuan surat resmi. Ya, pembelajaran berikutnya adalah materi menganalisis isi dan tujuan surat resmi. Baik, marilah kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Saya minta kembali lagi kepada ketua kelas untuk memimpin membacakan doa. Berdiri siap, gerak. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Amin.
Terima kasih. Ibu Umi pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga pelajarannya berkesan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.